Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali dalam selamat dari Tuhan. Salam sehat. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari penyakit, kita diberikan perlindungan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 15 ayat 7 hingga 13. Diberkati menjadi berkat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberkatinya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruhlah dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada nasihat yang berkata, berbahagialah bukan karena segala sesuatu, tetapi karena kamu mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Sekali lagi, berbahagialah bukan karena segala sesuatu baik, tetapi karena kamu mampu melihat hal yang baik dari segala sesuatu itu. Inilah makna persekutuan orang percaya dalam tubuh Kristus, yang mampu saling menerima dan saling membangun, sekaligus membedakan kita dari kelompok yang lain yang hanya mampu menerima sesama itu dari kelebihannya, sehingga tidak mampu menerima menjadikan orang lain sahabat di luar daripada apa yang dilihatnya secara fisik. Nats ini mengajarkan kita agar kita melihat sesama kita hanya dari gambaran fisik luar seseorang. Itu malah membuat kita tidak memiliki sahabat. Jika seseorang masih diharapkan menjadi sahabat kita, tetapi ketika kita melihat dia memiliki kekurangan atau tidak ada yang diharapkan, apakah itu tidak boleh menjadi sahabat? Ada juga ungkapan yang menyatakan, di mana ada cinta, di situ pasti ada kehidupan. Orang yang menerima kita apa adanya, yang menerima sesama kita apa adanya, atau sebaliknya orang atau sesama kita yang mampu menerima kita apa adanya, itulah yang kita sebut dengan sahabat.
Karena sahabat adalah orang yang rela berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kan Yohanes 15 ayat 13. Mana mau saling membantu satu sama lain walaupun sesamanya itu di dalam kesusahan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Jadi ketika kita berbeda dalam keterpurukan, orang lain berada dalam keterpurukan, kita mungkin merasa bahwa ada mademuai, atau sebaliknya bahwa kita harus saling mampu menerima dan menghargai dia sebagai orang yang peduli terhadap kita, atau juga sebaliknya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat yang ada bagi kita adalah orang yang mampu menerima kita apa adanya. Apalagi kalau misalnya kita merantau jauh dari orang tua, ya sahabat adalah teman dalam bertukar pikiran. Maka sahabat adalah orang yang akan menolong kita dan mengingatkan kita dalam setiap hal. Sahabat harusnya membuat kita mampu bertumbuh. Jadi carilah sahabat yang baik dan siap mendukungmu. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ada juga sebuah ilustrasi. Pada suatu hari ada percakapan antara mulut, antara otak, antara perut dan jantung. Lalu kata otak kepada mulut, "Aku pasti lebih berharga dari kamu. Karena akulah yang lebih dibutuhkan oleh badan ini. Kalau aku tidak ada, maka kamu tidak dapat berbicara apa-apa." Lalu si mulut kemudian membalasnya dengan mengatakan, "Iya kan sama ajanya kita. Kalau tidak ada aku, kamu juga tidak akan pernah berguna. Karena aku yang paling dibutuhkan saat berkomunikasi dengan orang lain." Jadi kalau kita tidak mampu mengungkapkan perasaan hati kita, bagaimana kamu bisa hidup? Kemudian datanglah si perut, dia mengatakan dengan tegas, "Sabar kita semua. Yang paling berharga, yang paling penting adalah aku. Karena tanpa aku kalian tidak dapat berpikir dan tidak tenang dalam berbicara. Jadi kalau kalian itu tidak membicarakan atau tidak peduli dengan ini, bagaimana kita bisa bertumbuh?" Lalu datanglah jantung mendengarkan pembicaraan antara mulut, otak, dan perut. Kalian ini berlebihan. Tunggu dulu. Mulut, otak, perut tidak ada gunanya itu semua. Tanpa aku kalian semua akan mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau sempat aku tidak berdenyut lagi, kalian tidak akan pernah berguna. Itu perdebatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ilustrasi ini kita dapat memperlihatkan bahwa kesatuan antara anggota tubuh itu sangatlah dibutuhkan. Apa jadinya jika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi? Tentu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu anggota tubuh tidak sebaiknya ada yang meninggikan dirinya dan ada yang direndahkan. Anggota tubuh itu sama seperti anggota jemaat yang dipersatukan oleh tubuh Kristus. Sebaiknya janganlah kita saling melihat sisi kelemahan daripada sahabat kita, lalu kita melihat bahwa dalam diri kita banyak hal yang indah-indah sehingga kita lebih memuji diri kita.
Marilah sebaiknya saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi masing-masing. Di mana biarpun kita berbeda, tetapi biarlah perbedaan itu yang menentukan bahwa kita memiliki kekuatan. Pada renungan atau khotbah ibadah rumah tangga kita kali ini, kita disuguhkan dengan tema diberkati menjadi berkat, yang terutama melalui kesatuan dalam kepelbagaian. Kita adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus pemilik gereja dan jemaat-jemaatnya adalah tubuhnya yang menjalankan fungsi masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Agar jangan ada yang saling menjatuhkan atau saling membanggakan diri. Tak ada gunanya kita saling meninggikan dan orang lain direndahkan, yang pada akhirnya energi kita akan habis hanya untuk mempersoalkan perbedaan. Di mana kelompok-kelompok yang hanya bisa memperdebatkan ketika kita berbeda, ketika orang lain kecil, ketika kita sudah besar, malah energi kita untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar yang sebenarnya dirahasiakan Tuhan sudah menjadi berkat bagi kita. Akhirnya berkat itu juga akan semakin jauh. Jadi ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sangat potensial untuk menggali berkat-berkat Tuhan yang mungkin hingga saat ini masih rahasia di dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya berkat itu datang bila umatnya saja tidak pernah satu hatinya untuk menyongsong berkat itu, untuk menggali berkat-berkat yang seharusnya menjadi hak kita. Bila pandangan kita masih sekitar perbedaan yang tidak terlalu penting, bagaimana tubuh Kristus mau maju dan diberkati oleh Tuhan. Keadaan ini berlaku juga untuk semua persekutuan, baik persekutuan keluarga, persekutuan orang-orang di sekolah, persekutuan di gereja, dan lain sebagainya. Kesatuan itu adalah ikatan dalam membangun dalam kepelbagaian. Di keluarga, bila sang suami dan istri tidak pernah akur lagi, bagaimana berkat itu mau hadir? Di depan anak-anak kita pura-pura bermanis ria, di depan keluarga, di depan tamu-tamu, di depan orang kita bercanda ria. Mau makan kita bisa dengan berduduk bersama ria, yang pada akhirnya semuanya kita tunggu aja lah siapa yang namanya si ria. Waktu tidur kita saling membelakangi, sama seperti tuntutan virus corona. Bersatu kita sakit, bercerai kita sehat. Apa itu? Keadaan ini berlaku untuk semua persekutuan. Di tengah keluarga, bila suami dan istri tidak akur lagi, bagaimana berkat mau hadir? Sementara kita sudah saling membelakangi, saling menyalahkan, saling menuduh, dan tidak ada yang mau melengkapi, saling merendah diri, saling menghargai. Orang tua yang sering cekcok pasti berimbas kepada mental anak-anak. Setidaknya mental anak-anak sangat berpengaruh. Masih ingatkah kita betul tentang agenda pemberkatan yang memberikan nasihat yang mengutamakan kesatuan dalam rumah tangga, yang merupakan ikatan daripada rumah tangga itu? Bila kamu dipersatukan di dalam tubuh Tuhan, dalam tubuh Kristus, maka keluarga itu akan diberkati selamanya, dipersatukan dalam Kristus. Tentunya dalam setiap anggota keluarga itu, si suami atau si istri atau harapan kepada anak-anak memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, yang seharusnya adalah kelemahan dia ya kelemahan kita, dan sebaliknya kelebihan dia itu adalah kelebihan kita. Itulah keluarga yang diberkati. Semuanya pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di gereja juga
kesatuan dalam tubuh Kristus antara sesama jemaat sangat dibutuhkan agar berkat-berkat dicurahkan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kehidupan untuk selama-lamanya. Oh, betapa indahnya gereja Tuhan yang bisa mempertemukan, menunjukkan bahwa berkat itu ada bagi orang-orang yang senyawa dalam Tuhan, dipersatukan. Itu makanya nyanyian orang Kristen juga dalam nyanyian gereja kita dikatakan begini dalam bahasa Batak. Idahina degani akana sarohai maparbaenan naburju nakatana peatong tutu. Di parbaga debatatu namar sarohada pasu-pasu nagudang imarohana sonang. Yesus meminta hidup kita dalam kesatuan. Orang yang telah mendengarkan berita tentang kebenaran, janganlah menimbulkan perselisihan. Ayo dong, ini dia. Sudah kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada tubuh Kristus itu, kepada gereja, kita malah menyuntik orang lain. Seringkali kita menjadi orang ketiga kepada orang-orang yang akur. Iya. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa memberikan apa-apa, belum ada misalnya apa yang telah kita perbuat, ya janganlah membuat perselisihan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menebus kita dari ikatan dosa, dari perhambaan dosa, dari kungkungan dosa dan kegelapan. Tetapi karena penghapusan dosa-dosa kita itu, kita telah diangkat dari kuasa kegelapan dan maut. Karena Ia telah memberikan kasih karunia. Paulus lebih mengutamakan kesatuan dalam kepelbagaian itu karena gereja yang diberkati adalah di mana seluruh jemaatnya mampu saling menerima. Menerima walaupun sahabat kita itu lemah. Menerima yang pastinya sahabat kita itu memiliki kelebihan. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja yang kita sebut adalah huria, artinya milik Kristus. Bagaimana mungkin ada orang yang merasa bahwa dialah yang mempunyai gereja, dialah yang membangun dan menumbuh kembangkan gereja itu, sehingga dia harus merendahkan sesamanya, lalu meninggikan diri. Molos wau, dia boyo merdalan. Molos wau. Bila masih ada jemaat yang merasa bahwa dialah yang terbaik, karena dirinya lah makanya gereja itu bertumbuh, suaranya harus didengarkan, pastinya gereja itu ya bagaimana berkembang, malah yang adalah perpecahan yang tidak terelakkan lagi. Jadi kesatuan dalam kepelbagaian itulah yang mampu menunjukkan kekhususan bagi kita jemaat sebagai pengikut Kristus. Dengan yang merasa dirinya bukan pengikut Kristus, sehingga kita dapat menjadi saksi bahwa di dalam Tuhan itu hidup lebih indah. Di dalam Yesus, mengikut Yesus, hidup kita semakin diberkati, ada damai sejahtera. Jadi persekutuan itu, gereja itu, tubuh Kristus itu adalah merupakan milik Kristus, lahir dari kasih dan kesatuan umat Tuhan yang bersekutu di dalamnya. Gereja sebagai tubuh Kristus termasuk juga HKI diminta Tuhan agar semakin peka akan kesatuan antar sesama jemaat. Duduk bersama tetapi saling membelakangi. Seperti kata pepatah orang Batak,
Jepang songonina maulini senyumna, tetapi setelah di belakang, ya begitulah kita hancurnya. Patapak-tapak hudul, pulik-pulik pado. Kalau bertemu kita begitu indah, tetapi setelah itu hancur. Yesus menuntut dari kita sebagai tubuh Kristus memahami bahwa orang lain itu adalah diri kita dan sukacita bagi kita. Parhalado dengan parhalado, parhalado dengan jemaat-jemaat, dengan sesama jemaat. Marilah kita memahami bahwa kebersamaan dan kebersatuan kita adalah berkat Tuhan. Tetapi biarlah kita juga adalah mengalir seperti rasa air, bukan dua seperti nira, katanya seperti itu dalam terjemahannya. Sada songodayo naik, merdua songodayo tua katanya. Tapi biarlah kita memahami perasaan sesama kita dalam diri kita yang mengalir kasih Tuhan. Dan orang lain juga memahami kita. Artinya apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Itulah yang disebutkan dengan integritas. Dus dari mulut kita, pikiran kita, dan hati kita sejajar. Alangkah lebih baik bila kita dapat berdamai dan saling mengampuni. Kita juga memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan melimpahkan sukacita bagi gereja yang hidup dalam kesatuan, seperti embun yang dari Hermon, dari Bukit Sion. Kesanalah dilimpahkan Tuhan berkat dicurahkan. Tentunya kita pasti meneladani iman Abraham yang diberikan Tuhan keturunan yang banyak. Tuhan memulihkan janjinya senantiasa, dan dia diberkati menjadi bapa iman, bapa orang percaya bagi segala bangsa. Hingga sekarang itu menjadi patron iman orang percaya bahwa Abraham adalah bapa bagi seluruh orang percaya. Sejak dari bulan Februari hingga sekarang, kita sangat-sangat terganggu, pikiran kita sangat-sangat galau dengan tantangan pandemi Corona-19 ini. Kita diminta untuk menyatukan hati, untuk berdoa kepada Tuhan agar kita dimenangkan menghadapi penyakit yang sangat mematikan dan mengerikan ini. Sehingga COVID tidak lagi bersama-sama dengan kita. Biarlah Tuhan yang menjauhkan. Kita diundang untuk sama-sama berdoa dalam syafaat kita setiap saat. Tetapi Bapak Ibu, cukupkah hanya berdoa? Siang malam, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita berdoa? Cukupkah doa itu? Tetapi saudaraku, mari kita memahami, berdoa kepada Tuhan tidak hanya melalui ungkapan kata-kata. Tapi doa itu harus kita tunjukkan dalam perlakuan kita setiap hari, yang tentunya doa itu harus memiliki kesatuan hati yang lebih diutamakan. Kalau kita mampu menyatukan hati kita, semua orang percaya di bumi ini, agar jangan ada yang menyatakan cukup hanya berdoa, tetapi dia tidak melakukan doanya setiap hari. Bagaimana penyakit itu bisa dikalahkan? Bagaimana virus itu bisa hilang dari bumi ini? Jalan satu-satunya adalah kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu, kasihilah nyawamu, kasihi keluargamu, selamatkan jiwamu dan keluargamu. Tanpa kesatuan kita, kalau kita hanya memikirkan persoalan isi perut, persoalan apa yang kita ketahui, persoalan apa yang kita jangkau, maaf, saya nggak mau lebih dulu kena daripada pengaruh corona itu.
Tetapi jika kita mampu bersatu untuk saling memaklumi, menjaga, maka corona itu pun tidak akan ada kekuatannya. Dalam kehidupan kita sekarang jangan ada jurang-jurang pemisah yang besar dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jurang pemisah itu bisa saja bermacam-macam pemisah dan bentuknya. Apakah itu urusan perbedaan kedewasaan rohani, cara berdoa kita, strata ekonomi kita, pendidikan kita, suku, bangsa, budaya. Janganlah agama menjadi alasan kita berbeda dengan orang lain. Tak jarang muncul masalah dari adanya jurang pemisah tersebut. Yang menang adalah penyakitnya, bukan kita malah. Memang sulit bagi kita untuk menciptakan iklim saling menerima satu dengan yang lainnya dalam perbedaan itu. Maka ingat bahwa keselamatan yang Yesus tawarkan itu berlaku bukan hanya orang Yahudi, bukan orang yang bukan Yahudi, tetapi bagi siapa saja yang mau menerima di dalam Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap bahwa seseorang itu yang paling perlu atau yang paling utama diselamatkan. Mengapa kita harus manusia memilih-milih siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi sahabat kita? Bukalah hatimu. Mengapa kita sulit mengasihi sesama kita? Bukalah pikiranmu, bukalah pikiranmu, bukalah hatimu bagi sesama dengan segala perbedaan yang ada. Biarlah melalui kehadiran kita dalam menyatakan kasih, keadilan dan kebenaran, menyatakan bahwa kita masih ada untuk dijadikan berkat, untuk memberkati. Sekali lagi, diberkati untuk memberkati, walaupun kita bermacam-macam. Di tengah kenyataan yang berbeda, semua orang dapat memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan kita semua yang berbeda itu. Dan Tuhan bangga terhadap orang yang mampu memiliki kesatuan. Kita semua dimampukan untuk mewujudkan kasih setia Allah. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan.